Oke, kita mulai membahas. Jadi, ini aku punya soal UAS ganjil tahun 2020-2021. Nah, di sini kita punya vektor A. Kita punya vektor A dengan komponennya 2i minus J plus K. Kemudian kita juga punya vektor B dengan komponen 3i plus J min 5K. Nah, dengan I, J, K masing-masing adalah vektor satuan ke arah sumbu X, Y, dan Z pada koordinat kartesian. Jika diketahui vektor C itu adalah 4I plus PJ plus K, maka kita disuruh mencari nilai P dan Q sehingga ketika vektor A, B, dan C saling tegak lurus satu sama lain. Nah, oke. Kita ingin A, B, dan C saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Nah, kalau kita ingin vektor C langsung tegak lurus dengan A dan B, maka kita bisa pakai alternatif yang namanya cross product ya. Cross product di mana ini berarti A cross product B nanti bentuknya seperti ini. Kemudian di sini 2 minus 1, ini 1, ini 3, 1 minus 5. Jadi yang ini vektor A, yang ini vektor B, yang ini komponennya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menentukan bukan resultan ya, apa namanya? Hasil dari cross product ini gitu. Kita pertama tinjau yang I dulu ya. I dikali dengan determinannya mana? Determinan yang ini, minus 1 dengan 5. Minus 1, 1, 1, minus 5. Kemudian dikurangi, hati-hati dengan tandanya, dikurangi yang C ya. Berarti 2, 1, 3, 5, min 5, sorry. Kemudian ditambah dengan K. Ya. K, ini berarti 2, minus 1, 3, 1. Seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu. Oke, untuk yang C sudah cocok ya. Untuk yang K juga sudah. Nah, kemudian kita cari determinannya ini. Vektor 2 kali 2. Determinannya adalah min 1 kali min 5 dikurangi 1 kali 1. Jadi I, ini min 1, minus 5 dikurangi 1 kali 1. Dikurangi J, di sini 2 kali minus 5 dikurangi 1 kali 3. Ya. Ditambah K, 2 kali 1 dikurangi 3 kali minus 1. Seperti ini. Nah, ini nanti kita dapatkan nilai I-nya itu berarti 4 ya. I dikali 4. Kemudian dikurangi J dikali berapa ini? Minus 10, minus 13. Ditambah K, hanya di sini 5. Maka kita dapatkan ini 4I plus 13J plus 5K. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan yang tegak lurus ya, yang tegak lurus maka kita harus pakai cross product biar sekalian. Nah, bagaimana gambaran secara geometrisnya? Ini gambaran kasarnya ya. Kalau gambaran kasarnya ini misalkan kita punya vektor 3 dimensi, kita punya vektor A, kita punya vektor B, ini secara awur-awuran saja ya. Kemudian kita punya cross product-nya seperti ini. Ini A cross B. Maka nanti apa yang terjadi? Vektor ini yang kita sebut sebagai C, ini akan tegak lurus dengan A, sekaligus tegak lurus dengan B. Ya. Jadi apa ya?
Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan yang lebih cepat seperti itu. Ya kalau mau yang agak ribet ya kita dot produkkan satu-satu gitu ya. Nah, berarti kita sudah ketahui bahwa di sini kesimpulannya ya, ini vektor C sama dengan A cross product B ya. Berarti nanti P-nya itu 13, Q-nya 5. Nah, kita ingin membuktikan, benar nggak sih? Kan tadi C sama A kan tegak lurus. C dengan B juga tegak lurus. Maka kita perlu membuktikan apakah A dan B tegak lurus. Sebenarnya nggak perlu dibuktikan ya nggak apa-apa sih, cuman ini untuk mengecek saja ya. Nah, apabila nanti vektor A ya didot produkkan dengan vektor B, kemudian sama dengan 0, maka nanti A dan B tegak lurus. Nah, di sini A-nya tadi 2i ya. 2i terus minus J plus K didot produkkan dengan 3i plus J minus 5K. Nah, nanti ini kita kalikan 2 kali 3 terus ditambah min 1 kali 1 kemudian ditambah 1 kali minus 5. Nah, di sini kita dapatkan 6 minus 1 minus 5 sama dengan 0. Oh, berarti vektor A dan B itu tegak lurus ya. Itu. Jadi seperti itu konteks ininya apa? Untuk menentukan vektor mana yang tegak lurus ya. Kemudian yang B, kita ingin menentukan nilai kosinus arah vektor C ya. Nilai kosinus arah vektor C. Jadi kita tulis dulu vektor C. Vektor C tadi adalah 4i plus 13j plus 5k. Nah, kita tidak tahu dia ini kosinusnya terhadap apa, kita nggak tahu ya. Tapi bisa dibayangkan, misalkan kita punya sebuah vektor seperti ini. Ini bidang 3 dimensi. Misalkan kita punya vektor di sini. Ya. Ini namanya vektor C lah misalkan. Walaupun tepatnya bukan di sini ya. Nah, kalau kita ingin menentukan suatu nilai kosinus itu nanti ada 3 terhadap X. Ini misalkan X, Y, dan Z ya. Ini terhadap X, misalkan namanya alpha, terus terhadap Y, ini namanya beta, lalu terhadap Z, ini namanya gamma. Misalkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menentukannya? Yang pertama, kita punya komponen 4, 13, dan 5 ya. Nah, kita bisa menentukan panjang vektor C terlebih dahulu. Nah, ini akar 4 kuadrat plus 13 kuadrat plus 5 kuadrat ya. Ini berarti akar 16 tambah 169 tambah 25. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita dapatkan akar berapa ini berarti 41 210 ya. 210. Maka resultan dari vektor C ini adalah berapa ini berarti 2, 105, 21, 37. Oh, tidak ada bilangan kuadrat ya. Kita anggap akar 210 gitu ya. Nanti mungkin bisa kita sederhanakan sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan ininya ya? Tadi kita anggap yang alfa itu adalah kosinus C terhadap sumbu X ya. Kosinus C terhadap sumbu X. Nah, maka nanti kalau misalkan kita ingin menentukan cos alpha, itu adalah elemen terhadap sumbu X, yaitu 4 ya. Elemen terhadap sumbu X 4 per panjang vektornya. Akar 210. Begitu juga dengan nanti cos beta. Cos beta ini berarti C terhadap sumbu Y ya.
C terhadap sumbu Y ini berarti tadi yang Y-nya itu 13 per akar 210. Kemudian untuk cos gamanya di sini ini terhadap yang Z tadi 5 per akar 210. Maka kita dapatkan sekaligus 3 kosinus arah dan nilainya ya, nilai kosinus arah dari vektor C terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi perlu diingat kalau yang I tadi disepakati di atas adalah X, ini J itu adalah Y, dan K itu adalah Z. Seperti itu. Jadi ini untuk pembahasan nomor 4 ya. Nah, untuk yang ini mungkin barangkali nanti ada salah hitung bisa diberitahukan ya. Kalau misalkan ada salah hitung dalam pengoreksian. Ini kayaknya nggak ada. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Nanti kalau misalkan ini dirasionalkan, monggo. Begitu.